Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Satpol Pamong Praja razia petasan yang akan digunakan untuk pesta malam tahun baru. Terdakwa korupsi jalan tol hingga ayah membunuh anaknya, kami rangkum dalam catatan akhir tahun 2022. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketertiban di malam pergantian tahun, anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menggelar razia petasan di kawasan Pasaraya Padang Rabu sore. Petugas mendatangi pedagang yang berjualan di pasar tradisional terbesar di Kota Padang tersebut. Petugas memberikan penjelasan bahaya petasan jika dijual saat menjelang pergantian tahun baru. Setelah itu, petasan tersebut disita petugas. Selain melanggar aturan, menjual petasan juga membahayakan pemakainya. Dalam beberapa kasus, banyak warga yang menjadi korban akibat letusan petasan. Bahkan beberapa kali kebakaran di Padang disebabkan oleh petasan. Selain mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, juga bisa menimbulkan ledakan, kebakaran, korban manusia ataupun terhadap barang-barang. Jadi sebelum dimainkan tentu peredarannya harus kita hentikan. Kalau peredarannya bebas berarti masyarakat menganggap bahwa petasan ini masih diperbolehkan. Namun, razia ini terkesan tebang pilih karena hanya dilakukan di satu kawasan, yakni Pasaraya Padang. Padahal banyak kawasan lain yang menjual petasan secara terang-terangan. Robi Ham melaporkan dari Padang. Setelah menjalani persidangan yang alot, semua terdakwa kasus korupsi ganti rugi jalan tol ruas Padang Pekanbaru divonis bebas. Majelis Hakim menilai para terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Kasus ini menjadi menarik ketika jaksa mendakwa warga telah mengakui tanah negara sebagai lahannya dan menerima ganti rugi untuk pembangunan jalan tol. Tapi tanah tersebut justru tak terdaftar sebagai aset pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Guru besar di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dituduh mencontek karya ilmiah mahasiswanya Suhermon, dosen di STKIP Rokania, Provinsi Riau. Karya ilmiah tersebut berjudul Pengembangan Alat Sensor Servis pada Net Olahraga Tenis Meja, yang merupakan tesis Suhermon saat menyelesaikan pendidikan Strata 2 di UNP. Dosen STKIP Rokani ini mengetahui tesisnya dicontek setelah membacanya di jurnal internasional. Tulisan itu dibuat atas nama Profesor KF. Temuan itu dilaporkan Suhermon secara tertulis kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Namun menurut Rektor UNP, adalah umum jika penulisan karya ilmiah berasal dari sumber yang sama. Selagi kandungan kemiripannya di bawah 15%, maka karya ilmiah tersebut bukanlah suatu karya plagiat. Empat perampok yang beraksi di Jalan Raya Matur menuju Bukit Tinggi ditangkap polisi di lokasi yang berbeda. Salah seorang dari mereka telah berusia 65 tahun. Perampokan yang mereka lakukan merupakan yang terbesar di Sumatera Barat. Pelaku menggondol emas 3 kg dan uang ratusan juta rupiah. Tak hanya itu, modusnya juga terbilang canggih. Usai merampok, mereka kabur menggunakan minibus dan kemudian mobil itu dibakar untuk menghilangkan jejak. Tapi pelarian mereka hanya seumur jagung. Polisi menangkapnya di Padang, di Solo, dan di Kuantan Singingi. Polisi menyita 1 gelang emas seberat 112,5 gram, 2 kantong plastik berisi butiran emas seberat 381,5 gram, dan 22,87 gram. 1 mobil Toyota dan 1 mobil pickup.
Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa, ditangkap polisi karena mengedarkan sabu-sabu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Mabes Polri, sabu-sabu yang dijual Teddy Minahasa berasal dari barang bukti hasil tangkapan polisi di Bukit Tinggi akhir Mei lalu. Saat itu, polisi menyita 41,4 kg sabu-sabu. Sebulan setelah penangkapan, polisi memusnahkan barang bukti sabu-sabu tersebut. Namun yang dimusnahkan disebut Teddy hanya 35 kg. Sisanya akan digunakan dalam proses hukum selanjutnya. Akibat peristiwa itu, Teddy Minahasa yang dipromosikan menjadi Kapolda Jawa Timur batal dilantik. Kapolri malah menahannya di penjara. Kepala SMA PGAI Padang dianiaya sekelompok orang di sekolahnya. Penganiayaan itu terjadi saat jam pelajaran berlangsung dan disaksikan ratusan muridnya. Akibat penganiayaan itu, jurnalis menderita luka dan lebam. Tak hanya itu, anak kandungnya yang bersekolah di sana juga tak luput dari penganiayaan. Sang anak mengalami luka di kepalanya. Pelaku penganiayaan bukanlah orang sembarangan. Ada mantan direktur BUMD, mantan anggota DPRD Padang, hingga mantan manajer sebuah BUMN. Para pelaku tersebut telah ditangkap dan menjalani proses hukum. Penganiayaan itu merupakan buntut dari perseteruan pengelola yayasan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat membantah pernyataan pengacara Teddy Minahasa tentang barang bukti sabu-sabu. Menurut Asintel, barang bukti yang disimpan oleh Kejari Bukit Tinggi dan Kejari Agam untuk ditampilkan dalam persidangan tidak berkaitan dengan barang bukti yang disita Polda Metro Jaya. Selain itu, jumlah barang bukti yang disimpan hanya 4,1 kg, bukan 5 kg seperti yang digembar-gemborkan pengacara Teddy Minahasa. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat juga tak mengetahui apakah barang bukti yang dimusnahkan polisi telah diganti sebelumnya. Saat acara pemusnahan itu, kejaksaan hanya diundang oleh polisi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 1 dari 4 terdakwa perkara peredaran sabu-sabu 41,4 kg. Muhammad Fadil dijatuhi hukuman seumur hidup karena pelaku utama, sekaligus inisiator dengan peranan sebagai penerima, penyimpan, dan penjual. Fadil juga telah menikmati keuntungan dari hasil menjual sabu-sabu. Arif Budiman dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah dan subsidiar 6 bulan penjara karena berprofesi sebagai perantara. Terdakwa lainnya, Roni Eka Putra, dijatuhi hukuman 16 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah dan subsidiar 6 bulan penjara. Noviadi dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dengan denda 3 miliar rupiah dan subsidiar 6 bulan penjara. Ini menjadi kasus terbesar di Sumatera Barat. Bahkan kasus ini juga menyeret Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa, dan mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara. Hingga kini, kasus yang melibatkan petinggi polisi ini masih bergulir. Sakit hati karena kerap diusir, seorang ayah di Padang Pariaman membunuh anak tirinya yang sedang tidur. Setelah yakin korbannya tewas, Burak yang berusia 83 tahun menguburkan jasadnya di belakang rumah. Kasus ini terungkap 5 hari kemudian saat kakak korban mencari adiknya. Pelaku menjawab, korban pergi merantau ke Medan, Sumatera Utara. Sang kakak tak puas dengan jawaban tersebut karena menemukan bercak darah di tempat tidur korban. Temuan itu dilaporkan ke polisi. Polisi yang menyelidikinya curiga dengan sikap pelaku yang kerap salah tingkah dan jawabannya pun selalu berubah-ubah. Saat didesak, pelaku pun mengakui perbuatannya. Tindakan keji ini dilakukan karena pelaku sakit hati dengan korban, karena mereka berdua sering bertengkar.
Puncak pertengkaran mereka terjadi sebelum korban dibunuh. Menurut pelaku, korban mengusirnya dari rumah dan mengancam akan membunuhnya. Ancaman itu dibuktikan dengan parang yang disiapkan korban di samping tempat tidurnya. Merasa jiwanya terancam, pelaku pun nekat membunuh korban. Sylvia Piobang, penyandang disabilitas daksa, sukses menekuni usaha kerajinan rajutan di daerah Ulak Karang Utara, pusat Kota Padang. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan keinginannya untuk terus melanjutkan hidup dan berkarya. Sejak tahun 2001, ia divonis dokter mengalami lumpuh total setelah mengalami kecelakaan. Berbekal belajar secara otodidak sejak tahun 2015 silam, di galeri yang hanya berukuran 4x3 meter inilah, Sylvia yang menggunakan kursi roda memperlihatkan kelihayan tangannya merajut benang demi benang menjadi sebuah kerajinan rajutan yang bernilai jual tinggi. Dengan jarum dan benang, Sylvia merajut benang poli untuk dibuat menjadi aksesoris cantik dan ekonomis, seperti gantungan kunci, gantungan masker, sepatu, tas, topi, dan banyak lagi lainnya. Sebuah gantungan kunci dan masker, Sylvia hanya membutuhkan waktu 10 menit hingga 15 menit. Namun untuk merajut sepatu dan tas, ia harus menghabiskan waktu hingga 5 hari karena tergantung bentuk, ukuran, dan tingkat kerumitannya. Memanfaatkan media sosial, semua rajutannya dipasarkan dengan harga terendah, yakni sebuah gantungan kunci dijual Rp5.000 hingga Rp10.000, dan sepasang sepatu dan tas dijual dari harga ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Semua produk rajutan sesuai dengan pesanan. Produk unggulannya sepatu sama tas. Tapi apapun yang diminta konsumen diusahakan. Nah, jadi lebih ke apa yang disukai konsumen. Sebenarnya nggak lama, tapi kan harus kita kan lebih mengutamakan kualitas, jadi harus lebih teliti. Kalau sepatu paling 5 hari, kalau tas 3 atau sampai seminggu tergantung tingkat kesulitan sama besar ukurannya. Rajutannya telah dipasarkan hingga keluar Kota Padang, dan dalam sebulan Sylvia bisa meraup omset hingga 3 juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Iko kok diambil dek tambah. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.